Jadi untuk langkah pertama kita ke office.com. Setelah itu kita masukkan akun kita. Akun sini pakai akunnya Telkom University. Kita tunggu aja. Lalu kita enter password, masukkan password yang 7. Setelah itu sign in. Setelah itu sign in, kita klik yang show again. Akan ada laman-laman office.com. Langsung aja kita ke Word. Untuk Word kita pakai yang new. Untuk halaman masuknya pakai yang biasa. Lalu di sini itu aku ketik asal aja, karena ini hanya sebagai contoh. Tapi kita ke dokumen save, kita kasih nama dokumen 1. Karena ini yang berasal online, maka save-nya itu akan secara otomatis tersimpan. Lalu kita akan cek. Kita bake. Lalu bisa dilihat nanti akan tersimpan sendiri di sini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sebuah artikel dan beberapa hal yang harus ditambahkan. Untuk langkah pertama kita menuju ke web artikel kesehatan. Di sini ada banyak banget web-web yang harus atau mungkin bisa kalian pakai. Aku di sini pakai dampak self diagnosis terhadap kesehatan mental. Setelah itu kita copy semuanya, di-copy semuanya. Lalu nanti kita akan salin ke Word-nya. Kita paste. Nah, untuk di Word ini nanti kita bakal rapihin biar lebih enak dilihat. Nah, untuk gambarnya ini kita pakai yang gambar yang bisa menimpa tulisan. Kita rapihin, kita taruh di bagian tengah. Kita rapihin lagi. Setelah itu kita kecilin biar lebih muat. Nah, untuk artikel yang kedua, karena kita di sini pakai artikel 3, artikel kedua kita balik lagi ke web yang tadi. Aku di sini pakai yang kenali vaksin flu di musim yang itu. Ini sama juga kayak yang tadi, di copy, lalu setelah itu dipaste ke Word yang tadi. Nah, untuk setelahnya kita akan memasukkan tabel. Di sini tabelnya itu ada ukurannya. Ukuran yang kita pakai yaitu 3 atau 4x3. Untuk kolom-kolom tabelnya kita isi dengan nomor, nama, lalu NIM, dan yang terakhir adalah keterangan. Kita gedein dikit. Nah, untuk datanya kita hanya mengambil 2 data. Kita terserah bebas mau nama apa saja karena ini sebagai contoh saja. Aku di sini pakai nama Siti sama nama Mila. Untuk NIM juga sama, asal aja. Untuk keterangan aku anggap hadir semua. Lalu kita rapi-rapikan sedikit. Lalu kita depet-depetkan agar lebih rapi dan kita kerjakan juga. Setelah itu, ada bagian tanda panah di bagian kiri atas tabel, kita pindahkan ke timpa tulisan yang ada di teks. Jadi tabelnya itu nimpa tulisan dan bukan berarti dia menutup tempat. Lalu kita rapikan lagi.
rapi-rapikan. Nah, untuk yang artikel ketiga kita pakai yang Youth Tak Sehat Bebas Anemia. Jadi di note ini kita pakai 3 artikel. Sama juga kayak tadi, di copy semuanya lalu di paste. Disalin ke Word ya, di halaman yang lain aja. Kita rapiin lagi, lalu kita buat halaman itu menjadi seperti ini, berjabar dengan cara dengan kontrol lalu mouse itu di bawahin. Lalu untuk bagian gambar artikel pada ketiga kita pakai in front of text karena kita akan membuat dia di atas, maka kita rapi-rapiin dikit dan kita perbesar gambarnya. Jadi seperti ini. Nah, untuk setelah itu dirapikan lagi agar dapat melihat. Lalu kita cross check lagi nih apakah sudah rapi atau belum. Setelah itu, klik pada bagian atas 2 kali, akan ditampilkan kita dekat. Lalu kita ketik tanggal, hari, tanggal, dan tahun. Fungsi event footer ini adalah sebagai mempermudah kita untuk mempersingkat waktu dalam mengetik. Jadi otomatis di semua halaman pasti akan ada tulisan yang kita mau. Jadi seperti ini. Setelahnya kita akan membuat artikel lagi, tapi ini agak beda yang dari yang sebelumnya. Kita ke blank page, lalu kita ke artikel kesehatan yang tadi, kita cari, terserah sih mau artikel apa, tapi aku di sini pakai hari kesehatan sedunia. Kita copy lagi, lalu kita kita paste ke Word. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel di halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya itu bagaimana cara memasukkan tabel, yaitu dengan mengklik insert. Setelah itu ke tabel, kita akan menggunakan ukuran yang kita mau. Aku di sini pakai ukuran 5 kali 3. Nah, untuk dalam kolom-kolom ini kita isi dengan nomor, lalu nama, setelah itu ada NIM, lalu nilai, dan keterangan.
Nah, untuk pada bagian nilai, karena kita di sini mau nilainya ada 3 kolom, maka kita nilainya dibagi 3. Untuk caranya itu adalah kita harus ke caranya itu apa, ngetik-ngetik kayak gini, nyari tahu, dan kita ketemu di layout, yaitu di draw. Nah, untuk di drawnya kita gambarkan di bawah nilai. Kita bagi 3 kolom di bawah nilai. Nah, untuk nilainya kita isi dengan AP, IFK, dan PM. Nah, karena dinilai ini dibagi 3, otomatis kolom yang di bawah terpakai juga kan. Untuk merapikannya, kita pada kolom nomor, nama, name dari keterangan, untuk bagian bawahnya kita hapus. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi kolom yang selanjutnya, kita kasih data-data, yaitu ada 2 data. Untuk nama, name, dan kita asal aja. Nah, untuk nilainya kita juga asal, karena ini hanyalah contoh. Nah, lalu kita perkenalkan nih untuk nomor, nama, name, nilai, dan keterangan. Dirapikan kembali. Lalu setelah itu, tabel yang tadi kita beri nama dengan tabel 1. Jadi tabel 1 ini ada di halaman tersendiri. Setelah itu, kita akan membuat halaman-halaman baru untuk memasuki beberapa hal yang harus dimasukkan. Caranya dengan ketik insert, lalu kita ke blank page. Ada 5. Untuk bagian pertama halaman itu kita isi dengan cover. Lalu untuk halaman kedua kita isi dengan kata pengantar. Bagian 3 kita isi dengan daftar isi. Nah, untuk bagian keempat kita isi dengan daftar gambar.
Nah, untuk bagian yang terakhir, untuk halaman kelima, kita isi dengan daftar tabel. Nah, sekarang kita akan menambahkan page number. Untuk menambahkan page number, jadi gini, jadi sebelumnya itu pada halaman yang ada gambarnya, kita tambahkan dengan judul bab 1. Setelah itu judul artikelnya ke kiri. Setelah itu kita ke insert untuk menambahkan halaman. Nah, halaman yang belakangnya ini kita isi dengan bab 2. Setelah itu kita tambahkan blank page-nya lagi, kita isi yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk itu kita ingin menambahkan page number, kita ke insert, lalu kita ke page number. Setelah itu kita ke bottom of page, lalu kita pilih plain number 3. Di sini akan otomatis terlihat, lalu kita ke insert lagi. Setelah itu kita ke format number, lalu kita pilih yang Romawi angka. Kita pilih dari startnya itu adalah I. Setelah itu kita ke header footer. Nah, nanti kita checklist yang different print page untuk menghilangkan halaman yang ada di cover. Nah, untuk bagian yang halaman bab 1, kita akan menambahkan halaman yang berbeda juga dengan cara layout, lalu next page. Setelah itu kita klik 2 kali bagian bawahnya, lalu kita ke page number. Setelah itu kita ke format page number, lalu kita isi dengan angka biasa. Untuk startnya kita dari angka 1. Nanti akan otomatis beda sendiri dari halaman-halaman sebelumnya. Nah, rapiin lagi. Nah, untuk daftar pustaka, ini adalah bagian yang penting juga. Yang pertama, kita ke reference, lalu ke insert citasi. Jadi di sini itu ada kolom-kolom yang harus kita isi, ya, author, title, year, city, dan publisher. Ini hanyalah contoh, jadi aku ngasal aja. Nah, kita lalu klik OK. Karena kita ingin membuat 2 referensi daftar pustaka, kita buat lagi dengan cara yang sama, tinggal insert sintasi. Dengan cara yang sama, lalu klik OK. Setelah itu di laman insert sintasi itu ada tulisan bibliografi. Bibliografi semuanya dengan pustaka. Kita klik dan kita pilih mau yang mana saja. Aku pilih yang pertama. Nah, kita akan muncul seperti ini, dan bibliografinya kita hapus karena kita mau ambil yang bawah daftar pustakanya, maka yang bagian atas kita hapus. Jadi seperti itulah tutorial dari aku. Nah, kita cek lagi. Nah, ada yang lupa. Untuk daftar isi
kita isi seperti ini. Dan itulah tutorial dari aku.